Baik, pada pertemuan kali ini kita tentang hukum gravitasi dan medan gravitasi ya. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang gaya gravitasi, di mana gaya gravitasi itu juga berlaku pada satelit ya. Jadi satelit bumi nanti bisa kita bedakan antara dua jenis, satelit buatan dan satelit alami. Kalau satelit alami contohnya itu adalah bulan ya. Sedangkan satelit buatan contohnya satelit Palapa, satelit Telkom dan sebagainya. Bahkan ada juga satelit mata-mata, nanti sangat banyak satelit di dunia ini ya. Oke. Jadi bagaimana pada satelit berlaku gaya sentripetal ya. Jadi ada gaya sentripetal. Nanti kalau kita buat di sini ada di sini gaya sentripetal. Ya, ada gaya sentripetal di mana gaya sentripetal itu sama dengan gaya gravitasi ya. Oke, itu jadi berlaku gaya sentripetal dan gaya gravitasi. Jika misalkan satelit itu masanya kita buat M, bergerak memutar dengan laju linear V dan berjarak R dari pusat bumi, maka gaya sentripetal pada satelit dapat ditentukan dengan persamaan gaya sentripetal sama dengan mv kuadrat per R ya, dimana M itu adalah massa benda, V itu laju linear, R itu jarak antara benda dengan pusat ya. Oke, sementara rumus gaya gravitasi sudah kita tahu apa kemarin? F itu sama dengan G kali M per R kuadrat, M1, M2. Kalau M ini nanti saya kasih M besar, ini adalah massa bumi, M ini massa satelitnya, per R kuadrat ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini tadi ada gaya sentripetal ya. Gaya sentripetal itu adalah gaya selalu menuju ke pusat ya. Ya, jadi kalau yang keluar nanti namanya gaya sentrifugal. Ya, jadi gaya sentripetal ya, ini sama dengan besar gaya gravitasi. Ya, jadi dengan menganggap gaya sentripetal sama dengan gaya gravitasi, maka bisa kita buat Fs sama dengan Fg. Fs itu tadi mv kuadrat per R. Sedangkan gaya gravitasi G kali M per R kuadrat. Oke, bisa kita coret M dengan M coret, R dengan R jadi tinggal R di sini. Jadi boleh kita buat V kuadrat sama dengan G kali M per R, kan gitu. Kalau kuadratnya hilang, berarti jadi akar ya, V sama dengan akar dari GM per R. Oke, karena kemarin kan kita tahu bahwa medan gravitasi, pada medan gravitasi G sama dengan GM per R kuadrat. Jadi kalau kita gantikan ini, bisa kita buat jadi V sama dengan akar G kali R ya. Jadi G ini adalah percepatan gravitasi ya. Jadi inilah kalau kita lihat keadaan ya, ini kecepatan kelajuannya mengelilingi nanti dia ya. Oke, itu jadi kenapa satelit ini tidak lurus ke sana bergerak, karena ada gaya sentripetal. Gaya sentripetal lah yang membuat ini bergerak melingkar ya, membuat satelit itu bergerak melingkar ya. Gaya sentripetal yang mana besar gaya sentripetal itu nanti sama dengan gaya gravitasi di sini. Oke ya, atau bisa kita buat gaya sentripetal itu timbul karena ada gaya gravitasi, kira-kira demikian ya. Oke, biar lebih jelas coba kita masuk ke contoh soal. Diketahui jari-jari bumi 6,4 kali 10 pangkat 6, berarti jari-jarinya 6,4 kali 10 pangkat 6 meter. Dan percepatan gravitasi di permukaan bumi G sama dengan 10 meter per sekon. Kita misalkan G1 dia di permukaan bumi 10 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah kecepatan linear satelit yang mengorbit bumi pada ketinggian R dari permukaan bumi. Berarti R2 nya jadi R tambah R, berarti jadi 2R ya, kan R tambah R. Jari-jari bumi kan tadi R, berarti jadi 2R. Maka ditanya V-nya. Oke, untuk menyelesaikan ini, coba ilustrasikan, gambarkan dia. Kemarin kan berhubungan dengan rumus medan gravitasi. Jadi kita harus tahu dulu, misalkan medan gravitasinya di titik 1 tadi di permukaan bumi, ini jari-jarinya R. Kita cari dulu medan gravitasi di titik 2 ini, ketika ketinggiannya R dari permukaan bumi, atau R tambah R jadi 2R. Oke, rumus medan gravitasi kemarin apa? G sama dengan GM per R kuadrat kan, atau G sebanding dengan 1 per R kuadrat. Berarti berbanding terbalik lah ini kan. G sebanding dengan 1 per R kuadrat itu sama juga dengan G berbanding terbalik dengan R kuadrat kan. Berarti kalau kita buat G1 per G2 sama dengan ini 1, 2 jadi R2 per R1 kuadrat ya. Oke, jadi ini persamaan medan gravitasi sama dengan sebelumnya. G1 nya tadi berapa? 10 ya. Tadi kan ini 10 ya. G1 nya 10, G2 nya yang tanya sama dengan R2 nya tadi di sini jaraknya apa? 2R. Berarti 2R per R1 nya R. 2R per R. Berarti 2R kuadrat berarti 4R kuadrat kan? Per R kuadrat. Berarti coret R kuadrat dengan R kuadrat nanti jadi tinggal 4 banding 1. Kira-kira demikian ya.
Oke, kalau kita kali silang bisa kan, ini 4 kali G2, berarti 4G2 sama dengan 10 kali 1, 10. Maka G2 sama dengan 10 bagi 4 berapa? 2,5 meter per sekon kuadrat. Ya, jadi cukup gampang ya. Ini, ya, itu dia. Oke, jadi G2 di sini sudah tahu kita 9 tadi, G2 di sini sudah 2,5. Berarti tinggal masukkan. Oleh karena kecepatan gravitasi 2,5 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan lindernya adalah tadi apa persamaannya? V sama dengan G kali R. G-nya tadi 2,5, R-nya tadi 6,4 kali 10 per 6. Jadi 2,5 kali 6,4 itu 16 ya kan? Ya, jadi 16 kuadrat 4 ya kan, 10 pangkat 6. 16 akar 16 4. Berarti 10 pangkat 6 akarnya berarti 10 pangkat 3. Berarti 4 kali 10 pangkat 3 4000 meter per sekon. Jadi kalau dia 4000 meter per sekon, ya bisa juga kita buat ini jadi 4 km per sekon ya. Jadi kira-kira demikianlah kecepatan satelitnya. Ya, cukup cepat dia ya. Makanya dia bisa mengelilingi bumi. Oke. Itu dia untuk kecepatan satelit. Kemudian kita lanjut ke hukum Kepler ya, hukum Kepler. Oke, Kepler ini juga dikenal sebagai tokoh pendukung teori heliosentris. Helios itu kan matahari. Jadi dia mengatakan pusatnya matahari. Jadi planet-planet mengelilingi matahari ya. Kepler dia juga sama dengan Newton dan juga Galileo ya. Oke. Jadi Kepler menemukan 3 hukum empiris yang secara akurat menerangkan gerak dari planet-planet saat berevolusi. Evolusi itu kan, berevolusi itu artinya revolusi kan perputaran planet-planet mengelilingi matahari, itu revolusi ya. Beda dengan rotasi, ya kan? Oke. Hukum pertama Kepler itu mengatakan bahwa semua planet bergerak mengitari matahari dalam lintasan elips dengan matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Atau dalam bahasa lain, planet-planet mengelilingi matahari dalam bentuk lintasan yang elips, itu dia, bukan berbentuk lingkaran, jadi bentuknya berbentuk elips. Itu yang dikemukakan oleh si Kepler. Jadi Kepler yang mengatakan itu pertama sekali, ya. Oke, selanjutnya untuk hukum Kepler kedua, dia mengatakan garis hubung antara matahari dengan planet akan menyapu luas yang sama dalam waktu yang sama. Ya, jadi dia mengatakan nanti kalau misalkan waktu dari A ke C sama, nanti ada jarak tertentu di sini, luas yang disapu itu sama, ya kira-kira gitu. Jadi dengan catatan waktu dari sini harus sama dengan waktu dari sini ke sini misalkan, ya. Jadi nanti luas yang disapu sama, ya nanti itu dia. Jadi nanti ada juga nanti lebih jauh ada titik terdekat dengan titik terjauh. Jadi ada kalanya planet itu memiliki titik terdekat dengan matahari dan titik terjauh. Jadi istilah aphelion dan perihelion, ya. Makanya kita sering mendengar istilah supermoon. Ya, bulan itu akan tampak lebih besar karena dia berada dalam titik terdekatnya. Ya, kira-kira itulah hubungan tentang apa ini, hukum Kepler kedua ini, ya. Penerapannya itu tentang adanya supermoon, ya. Oke. Yang ketiga, dia mengatakan kuadrat periode revolusi planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya ke matahari. Atau secara matematis dapat dituliskan T kuadrat sebanding dengan R pangkat 3. Kira-kira gitu. Nah, jadi T kuadrat sama dengan sebanding dengan R pangkat 3. Kalau kita buat ini, bisa kita buat persamaannya nanti. T1 per T2 sama dengan R1 per R2 pangkat 3 per 2. Ya. Kok jadi seperti ini? Nah, selain ini ada juga nanti persamaan seperti ini. T1 per T2 kuadrat sama dengan R1 per R2 pangkat 3. Ya. Jadi kan biar hilang kuadratnya kan diakarkan. Berarti kan boleh juga T1 per T2 akar R1 pangkat R2 akar R1 per R2 pangkat 3 ya kan, akar R1 per R2 pangkat 3. Akar itu kan pangkat setengah, maka boleh dibuat jadi 3 per 2. Ya, jadi boleh juga persamaannya jadi T1 per T2 sama dengan akar R1 per R2 pangkat 3 atau T1 per T2 sama dengan R1 per R2 pangkat 3 per 2, ya. Kalau kita misalkan ditanya T2, ya boleh tinggal balikkan aja kan, jadi balikkan dia T2 sama dengan T1 kali R2 per R1 pangkat 3 per 2, tergantung konteksnya nanti menggunakannya. Yang perlu kau ingat ini saja, ya. Ini boleh kan kuadratnya pindah ke sini, boleh jadi T1 per T2 kuadrat sama dengan R1 per R2 pangkat 3, ya. Itu dulu. Oke, biar lebih jelas nanti kita masuk ke
soal saja ya. Dua buah satelit beredar mengelilingi bumi dengan lintasan berbentuk elips. Jika perbandingan ketinggian kedua satelit dari pusat bumi adalah 4:16, berarti ketinggian, ya jari-jari lah itu ya, berarti R1 banding R2 4:16. Maka perbandingan periode revolusi kedua satelit tersebut adalah yang tanya T1 banding T2 sama dengan, dah, ini gampang saja. Oke, masukkan tadi, berdasarkan hukum Kepler ketiga diperoleh T1 per T2 sama dengan R1 per R2 pangkat 3/2 ya. Berarti sama dengan T1 per T2 sama dengan 4/16 pangkat 3/2. Oke, 4 ini kan sama dengan berapa? Kalau kita buat ini sederhanakan, bagi sama-sama bagi 4, 1 ini jadi 1/4, berarti 1/4 pangkat 3/2 ya. Oke, kalau kita buat 1 ini kan sama dengan 1 pangkat 2 kan. Nah, 4 ini sama dengan 2 pangkat 2, berarti kan 1 pangkat 2 kan ini jadi habis, nanti kali 2 kali 3/2 kan jadi pangkat 3. 1 pangkat 3 itu 1. 2 dengan pangkat 2 dengan 3/2 kan 2 dengan 2 habis, nanti jadi tinggal 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, berarti jadi 1/8. Jadi perbandingan periode revolusi kedua satelit adalah 1/8. Itu dia ya. Oke, berikutnya contoh soal yang kedua. Dua buah satelit beredar mengitari bumi dengan lintasan berbentuk elips. Jika perbandingan ketinggian kedua satelit dari pusat bumi adalah 9:16 ya, maka perbandingan periode revolusi kedua satelit tersebut adalah hampir sama dengan contoh tadi. Diketahui R1 banding R2 9:16, tanya T1 banding T2. Oke, kita gunakan hukum Kepler tadi, berarti T1 per T2 sama dengan R1 per R2 pangkat 3/2 ya. Oke, berarti T1 banding T2 sama dengan R1 nya tadi berapa? 9/16. 9 ini kan bisa kita buat 3 kuadrat ya kan. 16 ini bisa kita buat 4 kuadrat, berarti 3 kuadrat ini jadi 2 dengan 2 nya habis nanti ya kan, jadi tinggal 3 pangkat 3 jadi 27. Sedangkan ini tadi 4 kuadrat, 2 dengan 2 ini habis ya, kalau 2 kali 3/2 kan jadi tinggal 4 pangkat 3 ya kan. 4 pangkat 3 berarti 4 kali 4 kali 4 berarti 64. Jadi perbandingannya nanti 27 banding 64. Ya, jadi gitu saja ya. Sangat gampang nanti untuk hukum Kepler ini. Ya, sepanjang kamu sudah memahami konsep matematisnya ya. Oke, itu dia. Oke, biar lebih paham nanti kamu bisa kerjakan nanti tentang soal latihan ini. Ya. Yang pertama ini adalah tentang kecepatan satelit ya. Sama beri contoh soal tentang kecepatan satelit tadi. Sedangkan yang kedua ini adalah tentang hukum Kepler. Ya, di sini kata jika perbandingan planet X ke matahari dengan jarak umur 9 maka berapa periode planet X mengitari matahari? Itu dia, terhadap bumi. Berarti nanti buat periode bumi itu adalah berapa waktu periode bumi? Periode bumi itu kan 1 tahun, ya. Nanti saya pakai 1 tahun di sini untuk nomor 2. Oke, gitu saja. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa kamu tanyakan di komentar terkait materi kita pada pertemuan kali ini.